Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zayyir li. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baslun utawi iki iku suwiji pasal fil hawalati ale tetep ing dalem mertelaaken ligrak bi fathil ha'i kelawan nganggo fathah ha. Wa hukiyalan dan ceriosaken kasruha apa kasrohe ya huruf ha wa hiyalan utawi hawalah lugatan ing dalem munggu lugat at-tahawulu iku nerima ngalih ail intiqalu tegese nerima ngalih wa syar'an lan ing dalem munggu saran naklul haqqi iku ngalihaken hak min zimmatil mahili saking tanggung jawab wong kang utangi ila zimmatil muhali alaih maka maring tanggung jawab wong kang den utangi apa alaih ngatasé kang wasyaraitul awalati lan utawi pirang-pirang syarate akad hawalar batun iku papat ahaduha utawi salah suwijine arba'ah ridol muhili iku ridone wong kang utangi wa huwa lan utawi ya mahil maniku wong alaika mudarat ing atase wong adain apa utang lal muhalu alaihi ora nana wong kang den utangi ku maujud alaihi atase kang wasani lan utawi kang kaping done qabulul mualiku nerimane wong kang tanggung jawab utang wa walan utawi ya musta'iku daini halal mu'iliku wong kang nerima ngahake utangi ngatasé wong kang utangi. Faslun satu pasal fil hawalati menjelaskan masalah hawalah bi fathil ha'i dengan memakai fathah hawalah atau juga ada riwayat hiwalah sama. Wahia lugatan at-tahawulu al-intiqal. Yang namanya hawalah menurut bahasa adalah berpindah, yaitu intiqal, yaitu berpindah. Namanya hawalah dalam hukum fikih. Wasar'an yang dimaksud menurut hukum fikih naklul haqqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaih. Menurut syara, menurut fikih yang namanya hawalah berpindahnya hak dari orang yang bertanggung jawab, yaitu orang yang menghutangi atau piutang, kepada tanggung jawab orang yang dihutangi atau yang terhutang. Agak ribet. Saya contohkan begini, ada 3 orang, Zaid, Bakar, Khalid. 3 orang. Zaid ngutang kepada Bakar, berarti Zaid yang berhutang, Bakar yang piutang, atau disebut muhal, kemudian Bakar itu muhil yang menghutangkan. Taruhlah Mang Zaid hutang kepada Mang Bakar, kemudian Mang Bakar hutang kepada Mang Khalid. Bisa begini kejadian, bisa. Zaid umpamanya dagang tempe sampai bosok gak laku-laku, rubah lagi aluran dagang balon, meledok baik, boro-boro untung meledok, malah dagang di Kaliawi ada yang nulupin hingga pada meledok balon, rugi Mang Zaid.
Sampai modalnya kemakan, bukan lagi untung, bahkan modalnya keambil. Hingga berpikirlah Mang Jaid pulang ke rumah, boro-boro bawa untung, modalnya pun kepake. Nangis nih istri dan anaknya. Mangkaning Mang Jaid punya anak 12. Si Uncrit, Usro, yang balanya botak, yang kupingnya gede, yang ingusan baik, 12 anak. Ekonomi harus stabil, labil. Bapak pulang ya boro-boro ngegawa modal, nggawa untung, malah modal lagi kepangan guna ngerokok. Duh nong susah nong, balon pada meledong, modal kepangan, sedih Mang Jaid. Hingga akhirnya kata Mang Jaid, kata istrinya Mang Jaid, Sarkila, kemana Kang, ini belum pada makan anak, kan kewajiban makan mak. Uncrit Usronya belum pada makan. Di mana ini Kang? Mikir Mang Jaid ngeluh. Rokok tinggal sebatang. Ngopi lakah. Ngeluh Mang Jaid. Ini supaya paham ceritanya ya, supaya paham ke hukum nantinya. Sebab kalau nggak dikit nggak paham. Jadi Mang Jaid, islah saya datang ke kawan saya aja, CS saya namanya Bakar. Insya Allah kayaknya Bakar mah kayak dagang tempenya, kayaknya laris. Saya mau minjem modal lagi lah sama dia, atau separohnya untuk makan hari ini. Ya sudah Kang, minjem aja sama Kang Bakar. Berangkatlah Jaid ke Mang Bakar. Kang, kenapa itu Ben? Mestu mengkonon itu ngutang jadi Mang Bakar. Wis kebaca rupanya. Buruan baik si Ramakar, benar saya mau ngutang Kang. Sama siapa lagi saya ngutang kalau bukan sama CS. Kita kan kawan kecil. Lu nyata dagang Taed, dagang pugu tempe bosok terus. Akhirnya nombok dagang balon pada meledok. Susah. Pinjem berapa ya? Ya 1 juta lah untuk modal dan untuk makan. Dari pagi belum makan nih anak dan istri. Akhirnya Mang Bakar memberi uang 1 juta karena CS tadi. Padahal Mang Bakar dia sebenarnya mau untuk modal juga dagang tempe. Tapi karena CS, kasihan dia mah belum makan keluarganya dari pagi sampai siang, hingga akhirnya dipinjamkan 1 juta. Makasih nih karyawis, mana gawa balik, dah rabi anak mangan. Kerunya si Uncrit, si Usro. Berangkat Mang Jaid belanja untuk anak dan istrinya. Padahal Bakar ge untuk besok dagang gak ada. Waduh, cere Bakar kita kinulungi Jaid, tapi dek kita juga mengkenet susah. Mau dagang gak bisa tapi gak ditolongin. Dia mau makan kata Mang Bakar. Tapi saya punya CS 1 lagi namanya Khalid. Bos umang-umang Khalid. Cere Mang Bakar deke malaku baik. Umang-umangnya dicek, digambar Donald bebek, pinter si Khalid. Laku terus. Assalamualaikum cere Mang Bakar. Waalaikumsalam. Wih CS we bener orang merene. Anak apa es? Ya ngerti besi lamun kita merene berarti lagi ruwet. Si Rama merene ku ruwet bae lagi senang wara-wara. Jadi si Khalid lagi susah be merene. Lamun senang meneng belapi lamun susah nyap cangkem si Rama. Utang ya jadi Khalid. Si Rama nyap bae. Pokoknya ngutang kita tenang bae 1 juta. Kita janji tanggal 1 bulan depan tak bayar. Jadi si Bakar. Kita ke orang mantak wani nggak akan berani saya ngutang 1 juta dan menjanjikan 1 bulan. Tanggal 1 bulan depan karena si Jaid CS Sira juga pada baik ngutangin kita. Terunya orang mangan dewek. Ambil ruwet Mang Khalid. Ya saya saja ngoceh mau ngomong kita kok mati maning membuang. Loh, dina 1 juta. Si Jaid disebut namanya muhal aleh dalam bahasa fikih. Bakar disebut muhil, yang orang yang mengutangkan pertama. Kalau Jaid orang yang pertama menghutang.
Si Khalid orang yang menghutangkan kedua disebut muhtal namanya. Jadi muhal ale, muhil, muhtal. A, B, C masalahnya. Tibalah singkat waktu tanggal 1 bulan depan, si Khalid umang-umangnya pada mati. Keracunan, salah ngasih makan, biasa sehari makannya kangkung 1 kilo, dine bayam umpama, mati. Karena bayam belum dicuci, ada pestisida, pada mati. Waduh, si bakar. Gara-gara si bakar ki, duit 1 juta diutang bisa, salah ngasih makan mati. Wis tertagih besok tanggal 1. Dibel sama Mang Khalid bakar, ingat besok tanggal 1. Woi, ingat tenang baik. Kan saya juga ada yang ngejanjiin bahwa Mang Jaid juga, CS kamu juga menjanjikan besok. Dah sekarang gini aja, lu ambil aja ke Mang Jaid, kata si bakar. Ini namanya hiwalah. Jadi ganti hak atau berpindah hak utangnya Jaid terhadap Mang Bakar. Mestinya si Jaid bayar kepada Mang Bakar, tapi perintah Bakar Jaid bayar kepada Khalid. Yang jadi pertanyaan, boleh tidak seperti itu? Itu maksudnya. Kar kan sih resing utang ning kita, kan kamu yang utang sama saya kan, ya sudah ambil aja. Ikhlas gak lu? Kata Mang Jaid, harus ada ikrar. Ikhlas gak Mang Khalid? Ya sudahlah, berarti tanggung jawab ya. Siap, pokoknya bilang aja uang saya ambil. Saya punya utang, bayarnya sama saya aja. Begitu sama Mang Jaid, kata Kang Bakar. Boleh hukum seperti itu? Boleh. Lalu bagaimana dengan Pak Jaidnya yang belum diikrar atau belum dibel oleh Pak Bakar? Tidak ada kewajiban Mang Bakar ngebel Mang Jaid. Utang kamu bayarkan kepada Khalid. Gak ada kewajiban, tidak ada syarat seperti itu. Karena hak Abu Bakar, hak Mang Bakar kepada Mang Jaid untuk bayar hutangnya. Kepada siapa tak bayarnya mah? Enggak apa-apa. Yang jelas dia bayar. Atau Mang Bakar sudah memerintah kepada Khalid untuk menagih utangnya kepada Mang Jaid. Boleh. Jadi tidak ada kewajiban Pak Bakar selaku muhil atau yang orang yang menghutangkan pertama kepada Mang Jaid untuk izin kepada Jaid supaya bayar kepada Khalid. Tapi Bakar wajib izin kepada Khalid selaku penghutang kedua bahwa bayarnya ke Mang Jaid. Boleh seperti itu. Akan tetapi syaratnya 4. Wasyaraitul hiwalati arba'atun. Syarat hiwala, syarat berpindahnya hak utang, yaitu Mang Jaid kewajiban bayar kepada Mang Bakar, kemudian bayarnya kepada Khalid. Yang pertama ridol muhil, ridhonya Mang Bakar bahwa utang Jaid itu langsung bayar kepada si Khalid. 1. Kedua, yaitu ijab nerimanya muhtal. Muhtal itu Khalid. Si Khalid nerima, ridho juga. Ya sudah, kalau begitu Bakar, saya akan menagih kepada Mang Jaid. 2 syaratnya. Berarti izin kepada Khalid. Kemudian yang ketiga, kaunul hakil muhal bi mustaqiran fi dhimmah. Adanya utang atau haknya si Jaid kepada Bakar itu betul-betul tetap. Artinya ketetapan hutangnya masih ada. Bukan berarti Mang Jaid sudah nyicil 500.000 laju disuruh ngambil kepada Mang Jaid. Maksudnya itu memang betul 1 juta hutangnya. 3. Yang keempat syaratnya ittifaqu ma ad-daini ladzi fi dhimmatil muhil. Yang keempat atau yang terakhir syaratnya yang boleh seperti itu, yaitu sesuai, seimbang hutangnya. Jika memang si Khalid mengutangi kepada Bakar 1 juta, iya si Bakar juga punya tagihan kepada Mang Jaid 1 juta. Itu boleh. Atau Jaid punya hutang 10 gram emas kepada Mang Bakar.
Mang Bakar juga utang kepada Khalid 10 gram emas, itu boleh pengalihan hutangnya kepada Khalid, boleh, karena ittifaq atau sepakat atau sama rata fi dhimmatil muhil al-qaddu wan nau'u, warna, jenis, kemudian sempurnanya itu barang. Kalau dia hutang barang itu harus sama. Kalau dia hutang sabun colet 1 bungkus, maka dia pun harus utang sabun colet 1 bungkus kepada Mang Khalid. Jangan utangnya institusi Jahit itu utang umpama 1 juta, si Bakar ngutang kepada si Khalid 2 juta. Ya nggak boleh itu. Harus sama. Nah 4 syarat itu boleh. Kan bisa terjadi seperti itu. Seperti halnya di kampung kita banyak terjadi. Seperti pernah ngedengar juga lah. Wis mbil bae utange ku ning anuku bayare. Warabe kakang konon. Yo kaliawi ku. Warabe kakang konon. Dek kan duwe utang ning kita. Itu wajar seperti itu terjadi, dan memang hukum fikihnya juga ada. Boleh berarti seperti itu dengan syarat 4 tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau seandainya Mang Jahit itu tidak terima? Apa-apaan Khalid? Saya nih utang ini sama Bakar, bukan sama lo. Kalau nagih sama gua, gak bisa. Jere Mang Jahit, kesempatan jere Mang Jahit. Bakar orang nagih, Khalid nagih. Saya urusannya sama Mang Bakar, bukan sama lo. Wih, perengen si Rekinet. Saya ini diperintah Bakar untuk nagih kepada kamu. Masa bodoh? Pasti ini terjadi seperti itu. Banyak mungkin, bukan lagi sedikit. Saya utang sama Bakar, kok lu yang nagih, macem-macem aja. Nah, kira-kira gitu. Bagaimana andaikan seperti itu? Lau ta'adzura akhduhu minal muhali alaihi. Andaikan Jahit ditagih oleh Khalid itu sulit, susah nerima uzur, bipalsin, apakah dengan alasan dia bangkrut, gak punya duit, atau alasannya dia itu ngelawan, sudah punya hutang, ditagih oleh Khalid yang mengakadkan hiwalah Bakar kepada Khalid, dia ngelawan. Ai jahada lidaini wa nahwihima. Bagaimana andaikan seperti itu? Lam yarji alal muhil, tidak ada kewajiban Khalid nagih utang kepada Bakar. Terjadi di kampung kita seperti, atau di kota-kota di kota Lampung umpamanya. Bakar, gua mah taunya mak lu lah. Gimana Jahitnya nggak bisa jadi ditagih? Tadi kan sudah ikrar tuh. Bakar sudah ikrar kepada Khalid, Khalid menerima ikrar itu, kemudian dia si Khalid nagih kepada Jahit, Jahit ngelawan, kembali ke Bakar, nggak mau tahu, gua mama lu urusannya, batal secara hukum. Kalau hukum kita menegara tetap Bakar dituntut, tapi kalau hukum Islam Bakar, karena sudah batal, karena sudah Bakar dengan Khalid sepakat bahwa utang saya ada di utang kamu bayarnya di Mang Jahit. Andaikan umpama si Khalid melaporkan kepada qadhi atau hakim kalau di Indonesia, melaporkan kepada polisi, limpahkan kepada kejaksaan, laporannya bahwa si Bakar tidak mau bayar utang. Bakar bisa mendebat, saya sudah ikrar hiwalah atau hawalah kepada Khalid, dan Khalid menerimanya bahwasanya saya mau nagih utang kepada Mang Jahit. Batal demi hukum, kata si qadhi atau hakim hukum fikih Islam. Jadi fikih itu, agama itu bukan hanya mengatur tentang sholat. Ini yang disebut ibadah ghair mahdoh, atau ibadah bukan langsung vertikal ke Allah, tapi ada horizontal ke urusan umat manusia. Diatur di dalam undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam itu bukan hanya sholat, puasa, kemudian zakat, ngaji, bukan. Jadi urusan hablum minanas diatur dalam undang-undang Al-Quran. Ada dalilnya, ada hadis Nabi. Nabi pernah ngomong zulmun, matallul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda hutang,
dan dia sanggup membayarnya, dia zalim. Maka jangan sampai punya utang. Kalau kita punya utang 100.000, kita punya duit 500, bayar segera. Kalau umpama kita punya duit 1 juta, utangnya umpamanya 50.000, orang dibayar, bayar. Zulmun, zalim, kata Nabi. Nah, orang zalim kan bahaya dosanya. Matallul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda hutang tapi dia mampu untuk membayarnya, dia zalim. Beda kalau belum mampu. Wa idza utbi'a ahadukum ala mal'i falyattabi. Andaikan ada orang yang menempuhkan tanggung jawabnya seperti tadi, yaitu Bakar kepada Khalid, bahwasanya Khalid menagih Bakar, kata Bakar, Zaid tuh punya uang, saya punya uang ke Zaid tuh 1 juta, lu ambil aja untuk lo. Si Khalid berhak, kewajiban untuk menerima itu. Nabi yang merintah. Andaikan ada seseorang yang mengalihkan tanggung jawab hutangnya kepada seseorang yang menghutangi, maka yang menghutangi berhak atau berkewajiban untuk mensegerakan tagih si Zaid tadi yang telah dialihkan tanggung jawab. Itu perintah Nabi. Kenapa? Supaya cepat akad itu dilaksanakan, agar saling tolong menolong. Boleh, bahkan diperintahkan Nabi. Dan andaikan si Zaid ngelawan, itu bukan kewajiban Bakar lagi. Kenapa? Kan tadinya ikrar. Kalau memang nggak mau, mah nggak mau. Andaikan Khalid, dah ambil aja tuh uang kamu di Mang Zaid, bahwa dia juga punya utang sama saya. Enggak, saya mah taunya mak lo, batal tuh hiwalah. Tidak ada tuntutan si Bakar, dan kemudian tidak akan terjadi si Khalid menuntut Bakar karena memang nggak mau ikrarnya. Syarat yang keempatnya nggak mau. Maka kalau umpamanya kira-kira kita berat untuk menagih utang yang seperti tadi akad hiwalah, ya nggak usah. Tapi kalau sudah, ya sudah, saya ambil ke sana aja. Begitu di sana nggak dibayar, ini nggak ada kewajiban kepada Mang Bakar Khalid itu menagih lagi. Yang terjadi di kita, Bakar ditagih lagi oleh Khalid. Kalau tahu hukumnya haram, nggak boleh, karena ada akad hiwalah. Ini undang-undang Islam, undang-undang agama. Adapun undang-undang kita bukan undang-undang agama, undang-undang negara. Dilanggar dihukum perdata, tapi kalau umpama Islam dilanggar dosa. Tuh. Andaikan umpama hukumnya Islam, ya tetap ditangkap, disidang, tapi bukan pidana perdata. Ada hukuman begitu, tapi bukan hukuman seperti kisos, di penjara, tidak, tapi perdata, sama halnya dengan di Indonesia. Tapi ketika ada kecurangan, tetap masuknya pidana. Jadi sama, hukum fikih juga ada pidana, ada perdata. Ada juga istilahnya hukum negara pidana dan perdata, sama aja. Maka yang belum tahu atau yang ngaji cuma yasinan, dikirain Islam itu hanya yasinan doang. Tuku motor, diadusi kembang, yasinan. Gawe rumah, kembang, yasinan. Sholat ngora. Tuku motor, disiram kembang, uangnya orang adus. Jadi aneh. Tapi kalau kita ngaji, Islam itu pinter, cerdas. Hingga akhirnya Islam itu kuat. Kenapa Islam gak kuat? Ya gak ngaji tadi. Karena bahasanya yasinan itu ngaji, bukan. Hal, rajin, rowahan, tuku bebek. Tapi sholat maghrib ora. Kan kebalik tuh. Di kerunya aja wong tua aja mati suwe 10 tahun orang di kholima kerunya aja. Bukan orang mangan, anaknya uang sing urip sing orang mangan. Orang yang meninggal mah sudah. Tapi kalau dianya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, iya silakan, baik, itu bagus. Sodako. Dan ada anjuran. Seperti perintah Nabi, parhamu mau takum bis sodako. Kasihanilah orang matimu dengan sodako. Fa ilam yajid fal yusolli rakaatain. Andaikan tidak mampu, sholat 2 rakaat. Hadiahkan pahalanya kepada si mayit, pada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Pak ilam yajid fal yusolli rakaatain, itu hadisnya. Boleh, nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah, sodakoh terus gawe berkat sholat ma orang. Nah itu yang jadi masalah.
sehingga salah paham terus. Wajah luhu al-muqtalu fala ruju'ulahu. Atau karena si umpamanya bodoh si Mang Jahitnya, tidak tahu hukum, awam dia. Secara hukum Islam dia nggak ngerti bahwa pengalian pertanggungjawaban itu ada undang-undangnya dalam fikih. Ngelawan aja Mang Jahitnya primitif. Bodoh amat, saya mau utang sama Bakar bukan sama lu Khalid. Iya, Mang Bakarnya sudah nitipin sama saya, suruh nagih tanggal ini di tanggal 1. Bodoh amat. Terserah, kalau Mang Bakarnya nggak kesini, nggak saya bayar. Namanya bodoh. Tetap si Khalid nggak boleh menagih kepada Bakar. Yang ada kebijakan. Kar gimana tuh Jahitnya nggak mau? Ada kayak begitu. Jadi tidak ada kewajiban lagi mau nagih Mang Bakar nih Khalid nih. Ada juga minta tolong. Tolong Gekar omongin Jahitnya. Gak mau tuh si Jahit ditagih sama saya. Lu aja kayak yang nagih. Boleh seperti itu mah. Tapi hak kewajiban membayar hutangnya Mang Bakar kepada Khalid gugur. Karena sudah ada akad dan hiwalah namanya. Itu paham ya? Kalau nggak paham diulangin lagi nih. Ini sering terjadi dan saya juga pernah ngedengar di kampung kita sendiri. Ternyata itu nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ultum bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal lida wa minar rada wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi asastahu bimuka li khamsatun unfi biha arar wa ba'il al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah ya Hannanu ya Dayanu ya Mannanu ya Sultanu ya Hannanu ya Dayanu ya Mannanu ya Sultanu ya Allah